Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan pertama dengan topik materi pengantar e-bisnis. Kurikulum vitae. Nama lengkap Norwijiati M.Com. Nama panggilan Wiwit. Email norwiwit@amicom.ac.id. HP 0819 10 10 9596. Peraturan 1. Mengikuti kuliah secara online. 2. Menggunakan LMS Waskita, WA Group maupun Google Meet. 3. Pemilihan ketua kelas. 4. Membuat grup WA. Referensi buku: Konsep Dasar E-Bisnis di Era Digital, Digital Marketing, dan E-Bisnis dan E-Commerce Management. Atau referensi lain dari Dev, Rebecca, Christina, Sivani, dan masih banyak lagi. Capaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan mekanisme e-bisnis, alat pembayaran yang digunakan, serta mampu menganalisa peluang bisnis. 2. Mahasiswa mampu menjadi netpreneur yang memiliki wawasan yang luas, baik untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan internet sebagai media promosi maupun jualan. 3. Mahasiswa mampu memahami SEO-friendly sehingga mudah dikenali oleh mesin pencari, sehingga capaian target penjualan jasa maupun produk bisa maksimal. 4. Mahasiswa mampu memanfaatkan internet dan sosial media sebagai media promosi dan penjualan. Dan hasil akhir, teman-teman harus bisa: yang pertama, berjualan secara online dengan pendapatan minimal 1 juta. 2. Menunjukkan bukti jualan berupa resi atau nota sebanyak 20 buah. 3. Menunjukkan bukti transaksi yang sudah di screenshot. 4. Semua kegiatan dibuat dalam bentuk laporan final project business plan. Tata cara perkuliahan. Mata kuliah e-bisnis semester 5. Bobot 2 SKS teori, pertemuan 14 kali pertemuan, absensi 10%, UTS 25%, tugas dan keaktifan 25%, UAS atau hasil akhir final project 40%. Silabus: 1. Pengantar e-bisnis. 2. Perkembangan teknologi informasi. 3. Mekanisme dan proses e-bisnis. 4. Jenis-jenis pembayaran online. 5. Analisa proses bisnis. 6. E-procurement. 7. Supply chain management dan implementasinya. Setelah itu, ujian tengah semester atau UTS. Silabus selanjutnya: 8. Ada model bisnis. 9. Strategi dan promosi online. 10. Strategi persaingan marketplace. 11. Memahami SEO. 12. Memahami iklan. 13. Memahami Facebook Ads dan Google AdWords. 14. Politik bisnis online. Setelah itu, ujian akhir semester atau UAS. Materi pertemuan pertama: pengantar e-bisnis. Pendahuluan bisnis menurut ilmu ekonomi: organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Menurut Romney atau Steinbach, e-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi atau TI, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis.
Pengenalan e-bisnis. Menurut Bruce Dory, e-bisnis merupakan kombinasi dari 3 kegiatan. Yang pertama, proses bisnis internal. Bisnis yang ditangani lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah dengan teknologi yang tepat. 2. Hubungan pelanggan dan pemasok, yaitu iklan, pemasaran, kontak pelanggan, pemrosesan order, dan penjadwalan pengiriman dapat dikelola dengan perangkat yang tepat. Yang ketiga, e-commerce, pemesanan, pengelolaan, menjual produk atau jasa, dan pembayaran melalui internet. Pengenalan e-bisnis selanjutnya, menurut Bruce Dory, e-bisnis more than e-commerce. Yang pertama, mengorganisir proses bisnis umum menggunakan komputer, perangkat elektronik, dan alat telekomunikasi lainnya. 2. Mengelola rantai pemasok. Ketiga, mengelola hubungan dengan pelanggan, termasuk sistem pemasarannya. Yang keempat, mengelola saham, produksi, pengadaan, alur kerja, dan pengiriman secara elektronik. Pengenalan e-bisnis selanjutnya ada interaksi eksternal organisasi di dalam e-bisnis, meliputi yang pertama, supplier, yang kedua ada customer, yang ketiga ada investor, yang keempat ada kreditor, yang kelima the government atau pemerintah, dan yang keenam adalah media. Era e-bisnis adalah era digital. Perubahan paradigma all economy to digital economy yang berisi yang pertama ada produk, yang kedua proses, yang ketiga delivery. Dari dimensi e-commerce sendiri ada 3. Yang pertama tradisional e-commerce, yang kedua ada pure e-commerce, dan yang ketiga adalah partial e-commerce. Manfaat e-bisnis sendiri, yang pertama, pemasaran global, tidak terbatas pada pelanggan tertentu. 2. Memperluas basis pelanggan. Pebisnis atau individu pribadi pengguna internet merupakan pelanggan potensial. Yang ketiga, bersaing secara efektif. 4. Proses order, pembayaran dan pengiriman secara otomatis. Yang kelima, memperluas iklan, peluang mengembangkan brand secara global. Yang keenam, fokus pada upaya pemasaran, membangun profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Yang ketujuh, hemat biaya, di mana merampingkan sebuah proses. 8. Mengintegrasikan kegiatan bisnis, bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Alasan melakukan e-bisnis. Yang pertama, mengembangkan bisnis global yang lebih mudah, murah, dan cepat. Yang kedua, update katalog, daftar harga, brosur, dan lain-lain. Yang ketiga, mengumpulkan catatan pembayaran. 4. Melacak dokumen setiap hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Kelima, mengumpulkan informasi dan memudahkan urusan pelanggan. Keenam, meluangkan waktu berbicara dengan orang yang tidak pernah menjadi pelanggan. 7. Menghubungi basis pelanggan. 8. Mengintegrasikan informasi penjualan dengan database pelanggan. 9. Bertujuan untuk menyediakan layanan tambahan. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. 2. Harga produk tidak dapat ditawar. 3. Sarana prasarana belum memadai. 4. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. 5. Adanya tindak kejahatan kartu kredit. 6. Belum ada hukum yang jelas. 7. Kendala bahasa asing dan mata uang asing. Contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis.
Yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. 2. Calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Aplikasi e-bisnis, internal business system. Yang pertama ada Customer Relationship Management, yang kedua ada Enterprise Resource Planning, yang ketiga ada Document Management System, yang keempat ada Human Resource Management, yang kelima ada Enterprise Communication and Collaboration, yang keenam Voice over Internet Protocol, yang ketujuh Content Management System, yang kedelapan ada voicemail, yang kesembilan ada Electronic Commerce, 10 Internet Shop, dan yang ke-11 adalah Online Marketing. Business Plan. Business Plan pada dasarnya adalah deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis yang menjelaskan apa dan bagaimana rencananya. Business plan pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis. Yang pertama, strategi yang digunakan untuk mencapainya. 2. Masalah potensial dan cara mengatasinya. 3. Struktur organisasi yang berisi jabatan dan tanggung jawab. 4. Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya. 3 bagian utama dari sebuah bisnis plan. Yang pertama ada konsep bisnis. Konsep bisnis terdiri dari industri yang digeluti, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis. Yang kedua ada market atau pasar, yang berisi membahas dan menganalisa konsumen potensial. Siapa dan di mana mereka berada? Apa yang menyebabkan mereka mau membeli? Dan yang terakhir ada menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana memposisikan diri untuk memenangkannya. Yang ketiga adalah finansial, mencakup estimasi pendapatan dan arus kas, rencana, serta rasio keuangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.